Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cindy. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, selamat pagi ya, Sin. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah ya, sehat saja Bu. Alhamdulillah. Kalau hari ini kamu sehat, datang ke sini dengan hati yang bisa diterima ya. Iya. Oke. Baik Siti, sebelumnya Ibu mau menyampaikan ya bahwa pada konseling hari ini semua yang akan kamu bicarakan nantinya bersifat rahasia dan tidak bakal tersebar ke pihak manapun, hanya Ibu yang mengetahui, karena di sini tujuan Ibu untuk melakukan sesi konseling pada Mbak Cindy itu untuk membantu apa yang sedang terjadi pada Mbak Cindy sekarang. Baik Mbak Cindy, apakah konseling kali ini adalah konseling pertama yang Mbak Cindy laksanain? Iya Bu, ini baru pertama kali membahas sesi Tidak apa ya Mbak Cindy, tidak perlu khawatir ya. Di sini Ibu hanya ingin mendengarkan cerita dari Mbak Cindy dan mungkin Ibu bisa membantu untuk mengarahkan Mbak Cindy pada permasalahan Mbak Cindy kali ini. Iya Bu. Jadi menurut Mbak Cindy, mengapa guru BK bisa mengundang Mbak Cindy pada hari ini untuk melaksanakan sesi konseling? Kalau menurut saya, ya pastinya karena saya jarang gitu ya Bu, akhir-akhir ini jarang masuk sekolah. Betul. Terima kasih Mbak Cindy karena Mbak Cindy sudah mau jujur ya sama Ibu ya. Karena ada juga terkadang yang ketika dipanggil konseling sama Ibu, mereka tidak mau jujur dengan permasalahan yang ada pada diri mereka. Oke. Jadi Ibu mau nanya terlebih dahulu ya Mbak Cindy ini. Sebenarnya kenapa sih Mbak Cindy itu sering nggak masuk sekolah? Terus bagaimana sebenarnya sekolah yang Mbak Cindy inginkan agar Mbak Cindy itu tidak seperti ini gitu, tidak jarang untuk masuk ke sekolah? Iya, sebenarnya ada apa ya Bu, kurang kenyamanan gitu ya Bu. Ya sebenarnya juga saya ingin masuk sekolah dengan lancar gitu Bu. Dan sebenarnya juga saya ada keinginan untuk tidak tertinggal pelajaran sih Bu. Itu keinginan di hati saya gitu. Ketika Mbak Cindy, ketika Mbak Cindy mengatakan bahwa sebenarnya Mbak Cindy itu ingin sekolah dengan keadaan yang nyaman, sekolah yang lancar dan tidak mau tertinggal. Apa sih sebenarnya yang Mbak Cindy inginkan atau Mbak Cindy ingin capai di sekolahan? Ya sebenarnya nggak terlalu berharap banyak sih Bu. Yang penting aku paham pelajaran yang diberikan sama guru, terus aku nggak terlalu fokus dengan karena kan aku masuk sekolah kan nggak pernah ada keterangan untuk aku
karena Mbak Cindy ingin nyaman di sekolahan, apakah ada permasalahan lain di keluarga Mbak Cindy, dan bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Mbak Cindy dan keluarga Mbak Cindy, seperti dengan orang tua? Ya sebenarnya misalkan ya Bu, saya kan nggak masuk kelas nih, akhirnya kan saya dimarahin, itu sebenarnya bentuk perhatian gitu, cuman saya salah gitu, salah menempatkan diri saya, dan sebenarnya yang saya harapkan itu ya selain saya bisa sekolah dengan baik dan nilainya bagus, saya mau si orang tua itu lebih memperhatikan saya gitu, apa yang saya lakukan lebih diperhatikan, kemudian tidak terlalu mengabaikan saya sebagai seorang anak, kan saya juga butuh perhatian gitu Bu, sehingga saya salah gitu, dan tidak berangkat sekolah saya sadari itu. Oke, berarti sebenarnya Mbak Cindy itu sadar ya dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mbak Cindy, karena Mbak Cindy salah tidak masuk sekolah seperti itu. Cuman Mbak Cindy itu sebenarnya ingin masuk sekolah, ingin berhasil, tetapi Mbak Cindy ingin juga diperhatikan oleh keluarga. Mbak Cindy ingin orang tuanya itu tidak terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, itulah ya Mbak Cindy. Ketika Mbak Cindy merasa pelajaran di sekolahan itu terasa sangat sulit, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Cindy? Ya sebenarnya tuh ya Bu ya, saya kalau pelajarannya sulit ya saya bertanya pada guru, kemudian saya juga kalau misalnya masih dibolehkan berdiskusi sama teman ya saya diskusi gitu, asalkan ya ada batasnya, mungkin tidak mengganggu teman yang lain yang sedang fokus. Itu tadi Bu, sebenarnya masalah saya cuma satu, saya itu perlu diperhatikan. Jadi kan kalau saya sering dimarahin itu kan ya itu perhatian yang sebenarnya saya butuhkan gitu kan. Kalau dimarahin tuh saya diajak ngobrol gitu ya Bu ya, jadi ya itu aku pengennya ya orang tua perhatiin aku gitu, aku nggak dijualin terus gitu, dan mereka tuh kan sibuk banget ya Bu, kerja gitu ya, kayak gitu jadinya aku ya udahlah orang tua aja nggak peduli, jadi ya buat apa aku sekolah, walaupun di dalam hati ya aku pingin dapat nilai bagus kayak gitu. Oke, Ibu paham dengan cerita Mbak Cindy. Kalau Ibu ambil garis besarnya, berarti Mbak Cindy ini tidak mau masuk sekolah itu karena yang pertama Mbak Cindy tidak mendapatkan perhatian dari rumah, orang tuanya terlalu sibuk mungkinkah. Nah, dan ketika di sekolahan, ketika ada tugas-tugas yang menurut Mbak Cindy sulit, namun Mbak Cindy juga kurang mendapatkan perhatian ketika di sekolahan mungkin dari guru ataupun teman-teman, sehingga itu yang menyebabkan Mbak Cindy itu akhirnya males lah saya mau berangkat sekolah, bapak juga seperti itu ya Mbak Cindy ya. Iya kayak gitu. Oke. Nah, ketika Mbak Cindy tidak masuk di sekolah ini, ketika Mbak Cindy tidak ada keterangan, sebenarnya apa yang
yang sering dilakukan di rumah? Ya kan orang tua kerja ya Bu, jadi ya aku tuh nggak ke awas gitu kan, ya kayak karena mereka terlihat nggak peduli ya udah aku main HP di rumah, nonton TV, makan, rebahan, jadi kayak gak ada kerjaan apa gitu, terus malah jadi nggak ada motivasi loh dalam diri gitu, jadi ya udahlah main HP terus kerjaan gitu, lama-lama terbiasa nyaman di situ, jadi ditambah lagi pelajarannya kan udah ketinggalan jauh ya Bu, ya udah pikir saya sekalian aja gitu Bu, di rumah aja udah nggak usah ngapa-ngapain. Berarti ketika Mbak Cindy tidak masuk sekolah itu, Mbak Cindy di rumah itu kegiatannya sebenarnya monoton ya Mbak ya, hanya bermain HP, nonton TV, makan, gitu-gitu aja. Nah, ketika Mbak Cindy melakukan aktivitas itu dengan terus-menerus dan sering, karena Mbak Cindy jarang ya masuk ya, sering tidak masuk kan. Nah, apa tuh yang Mbak Cindy rasakan? Nah, lalu ketika Mbak Cindy sudah melakukan hal itu di rumah, ada nggak Mbak Cindy kepikiran dengan tugas-tugas Mbak Cindy yang sangat tertinggal jauh itu? Iya Bu, ya kalau pas lagi main HP misalnya main HP, tiduran, makan itu seneng Bu, karena kan ya nggak ngapa-ngapain ya, tidur gitu. Tapi kalau pas kepikiran tugasnya kan udah banyak ya Bu, nah ya itu kepikiran juga Bu, kepikiran lagi karena aku nggak pernah berangkat sekolah, kemudian tugasnya udah banyak ya aku pikir sekalian aja gitu, nggak berangkat sekolah terus gitu, karena kan udah terlanjur banyak tugasnya, jadi ya gitu cuma kepikiran, tapi pas besoknya diulangin lagi gitu, nggak berangkat sekolah. Jadi Mbak Cindy merasa, padahal Mbak Cindy itu sebenarnya ingin ya mendapatkan hasil sekolah itu tuh yang bagus, yang baik, sekolah lancar, tapi karena Mbak Cindy merasa udah terlanjur terjebur lah istilahnya, sudah terlanjur terjebur, Mbak Cindy udah banyak yang tertinggal nih, tugas-tugasnya udah banyak yang tertinggal, sehingga Mbak Cindy udah terlanjur semuanya. Untuk diperbaiki juga Mbak Cindy merasa udah tertinggal jauh, seperti itu ya Mbak Cindy ya. Iya bukan gitu, ya sekalian gitu. Oke. Nah, sekarang coba deh Mbak Cindy bayangkan dulu, Mbak Cindy itu dalam hidup Mbak Cindy itu seperti kapal yang menuju ke pulau impiannya. Boleh Mbak Cindy bayangkan terlebih dahulu ya. Nanti ketika Mbak Cindy sudah membayangkan, Mbak Cindy tentukan, nah siapa sih nahkoda dalam kapal itu? Oke ya, saya ibu kasih waktu 1 menit lah ya untuk membayangkan ya. Mbak Cindy bayangkan ketika ada sebuah kapal yang menuju ke sebuah tempat atau tujuan, kan nahkoda ya, gitu kan? Nah, siapa nahkoda kapal di dalam situ? Saya sendiri. Oke, Mbak Cindy sudah bisa membayangkan ya bahwa dalam sebuah kapal yang menuju impian itu, nahkodanya itu Mbak Cindy. Nah, coba Mbak Cindy bayangkan juga jika nahkodanya itu lebih banyak bermain daripada mengendalikan kapal tersebut, apakah kapal itu akan sampai di
Mbak Cindy menjadi nahkoda dalam sebuah kapal itu mungkin akan sampai tapi tidak maksimal dan tidak tercapai sesuai target yang Mbak Cindy ya. Nah, sama halnya dengan kasus Mbak Cindy ini nih. Nah, apakah kebiasaan Mbak Cindy yang tidak masuk ke dalam sekolah ini akan membantu Mbak Cindy untuk mendekati atau mencapai tujuan Mbak Cindy untuk mendapatkan hasil yang baik? Tidak, Bu. Tidak, betul. Nah, Mbak Cindy berarti sampai sini Mbak Cindy udah paham ya maksud dari analogi yang Ibu berikan ke Mbak Cindy ini? Paham. Nah, kalau begitu kira-kira apa nih yang akan Mbak Cindy pelajarin dari cerita kapal ini? Ya saya harus berusaha ya Bu, mengundurkan diri, kemudian supaya bisa mencapai tujuan yang sebenarnya saya harapkan, tetapi saat ini sedang terkendala gitu ya Bu, dengan perilaku saya yang sangat menakutkan. Jadi ya saya berusaha seperti sedang mengemudi kapal, kemudian saya lah seorang yang dapat menunjukkan arah tujuan agar sampai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, jadi Ibu Gadiskin, berarti di sini Mbak Cindy sampai sini sudah paham ya apa yang Ibu maksud bahwa dalam sebuah kapal Mbak Cindy adalah nakodanya, berarti Mbak Cindy tidak boleh bermain-main. Berarti Mbak Cindy sebagai nakoda itu harus bisa mengendalikan kapal tersebut agar sesuai target dan tujuan yang ingin dicapai. Oke Mbak Cindy, langkah pertama apa yang akan Mbak Cindy lakukan agar tujuan Mbak Cindy ini akan tercapai? Ya, yang pertama kali pastinya saya akan berusaha masuk kelas, masuk sekolah, rajin lagi seperti dulu, terus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang terasa sulit, apalagi tugas-tugas yang memang sudah jauh tertinggal, karena ya saya akui hal ini berat karena kan memang sudah tertinggal jauh ya Bu. Jadi ya saya harapannya bisa masuk sekolah rutin tiap hari, dan juga saya masih butuh pendampingan untuk bisa menyesuaikan diri bertemu dengan teman-teman. Langkah itu sudah sangat bagus ya rencana yang Mbak Cindy akan lakukan untuk kedepannya. Nah, jika Ibu mengatakan apakah Mbak Cindy siap untuk mengurangi bermain HP? Iya Bu, saya akan berusaha mengurangi HP agar saya tidak dikendalikan oleh HP. Oke, kira-kira kalau Ibu boleh tahu nih Mbak Cindy rencananya spesifiknya dalam menggunakan HP itu kira-kira berapa jam nih per hari? Kayaknya kalau main HP itu sebenarnya ya harapannya masih lama ya Bu, tapi semoga bisa berubah ya, maksimal itu 2 jam setelah pulang sekolah. Oke, gak apa-apa ya Mbak Cindy ya, Ibu paham kok.
sudah bagus rencana Mbak Cindy tadi, dan ketika Mbak Cindy nantinya masih ada kesulitan, tidak apa-apa Mbak Cindy, misalkan dikuranginya sedikit-sedikit. Misalnya yang tadinya Mbak Cindy itu seharian, nah ini Mbak Cindy mainnya ketika udah pulang sekolah, terus sore hari, malam hari, oke. Nah, nanti lama-lama Mbak Cindy melakukan kebiasaan, insya Allah nanti Mbak Cindy bisa dengan sesuai rencana Mbak Cindy ya, bahwa Mbak Cindy memaksimalkan dalam sehari itu bermain 2 jam saja. Oke. Nah, kan ini Mbak Cindy sudah banyak sekali tertinggal ya Mbak ya, dari tugas tugas, dari materi. Kira-kira bagaimana nih Mbak Cindy biar bisa mengejar teman-temannya dari materi-materi yang tertinggal tersebut? Ya, rencana saya sih yang pertama itu saya bertanya sama guru, ini kan pelajarannya udah tertinggal dan teman-teman udah melangkah jauh, sedangkan guru saya masih di belakang mereka gitu. Kan nggak mungkin ya guru-guru mengutamakan saya kemudian mengulang pelajaran yang awal-awal gara-gara saya, ya saya akan bertemu dengan guru mata pelajaran masing-masing yang memang tertinggal jauh, kemudian saya juga akan berusaha semoga ya teman-teman masih mau menerima saya gitu, jadi saya bisa tanya sama teman-teman. Oke, berarti Mbak Cindy nanti untuk menyusul teman-temannya Mbak Cindy ini ya, Mbak Cindy akan bertanya dengan guru dan bertanya dengan teman-temannya serta belajar mandiri ya Mbak Cindy ya, karena kalau Mbak Cindy memaksakan untuk gurunya menjelaskan ulang, itu juga akan memberatkan teman-teman yang sudah jauh lebih dulu dari Mbak Cindy ya Mbak Cindy. Iya, Oke. Nah, hari ini kita sudah membahas masalah tujuan Mbak Cindy sebenarnya bersekolah itu untuk apa, terus rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Cindy ke depannya bagaimana. Nah, di sini Ibu berharap rencana yang sudah Mbak Cindy rencana yang sudah Mbak Cindy buat ini tadi akan menjadikan Mbak Cindy menjadi siswa yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, dari Ibu tadi itu tidak apa Mbak Cindy melakukan rencana Mbak Cindy dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru ya Mbak Cindy ya, karena sesuatu itu akan tercapai dengan baik karena apa yang kita lakuin itu secara pelan-pelan, secara terstruktur, dan kita juga melakukan itu dengan hati yang memang kita inginkan, dengan hati yang memang kita senang dan bukan merasa terbebani. Mbak Cindy sampai sini Mbak Cindy paham ya Mbak Cindy
Ini sesi langsung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu udah mau dengerin ceritanya. Sama-sama Mbak Cynthia. Makasih ya. Mbak Cynthia.